Baik, di video kali ini kita akan mencoba untuk implementasikan Vuex pada aplikasi yang sudah kita buat. Jadi idenya adalah kita akan bikin di sini di postingan ini satu tombol like di sini. Jadi ketika nanti tombol like itu diklik beberapa kali, nanti hasilnya bisa kita lihat di homepage. Jadi kalau kita lihat di diagram yang sebelumnya kita sudah pelajarin bareng, itu nanti akan terjadi di sini. Di post detail ini kita akan menginput atau mengupdate sesuatu variabel di Vuex-nya. Terus kemudian di home-nya ini kita akan ambil data tersebut. Jadi alih-alih kita passing data dari post detail ke sini, terus kemudian ke sini, terus si home-nya ambil dari dashboard. Nah, itu kan ribet. Nah, kita pakai Vuex. Jadi dari post detail nanti ketika ada tombol klik like, nanti dia akan mengupdate datanya di Vuex, nanti home-nya tinggal ambil dari Vuex. Oke. Jadi idenya seperti itu. Oke, sekarang untuk instalasinya di Vuex seperti ini, ada beberapa langkah. Kita buka terminal dulu, terus kemudian caranya adalah kita install Vuex-nya dulu, yarn add Vuex add next. Jadi karena kita pakai Vue versi 3, maka kita harus pakai add next ya. Kemudian save. Oke, selesai. Sekarang kita install lagi yang namanya yarn add is6 promise. Oke, sekarang sudah selesai. Kemudian untuk mengaktifkan fitur dari Vuex, kita harus bikin satu file yang namanya stores. Foldernya adalah stores. Ini bebas ya, bisa stores, bisa Vuex misalkan, terserah. Saya pakai store aja. Kemudian di sini filenya adalah index.js. Oke. Kita masuk ke file index.js, kemudian kita bikin Vuex-nya dulu. Pertama kita import create store dari Vuex. Kemudian ini export const store, create store. Ini ada state. Jadi state ini sama kayak di data di komponen ya. Cuman kalau yang ini sifatnya global karena dia Vuex. Kemudian di sini kita bikin total likes. Karena nanti kita akan bikin tombol like di sini, oke. Kemudian di sini kasih mutations. Yang mana mutation ini berfungsi untuk mengubah data yang ada di total likes ini. Data yang ada di state. Oke, begini. Terus kemudian ini state.total likes plus plus. Jadi idenya adalah kalau kita pengen ngerubah si total likes ini, maka kita harus ngejalanin increment ini. Nanti dia si total likes ini otomatis akan ditambahkan satu-satu gitu ya. Tiap kliknya. Oke, jadi di sini kita sudah berhasil untuk bikin Vuex sederhana yang mana cuma menyimpan total likes aja. Sekarang kita akan daftarkan si Vuex ini ke dalam aplikasi kita. Kita buka main.js, kemudian di sini kita import store-nya. Stores. Oke. Kemudian di sini .use ini store. Oke, begini aja. Sudah selesai. Sekarang kita coba untuk di sini kita tambahin tombol like-nya. Kita buka komponen, kemudian post detail. Nah, di sini kita tambahin satu tombol. Misalkan add like.
Terus karena kita akan mengupdate Vuex-nya, Vuex ini, maka kita perlu import Vuex-nya di sini. Import uStore. Kemudian from ini Vuex. Terus di sini kita tampilin dulu uStore-nya. Setelah itu di sini kita bikin ini ya, metodenya add like, const add like. Kita coba buka dulu yang tadi store-nya. Oke. Setelah add like, kemudian kita akan mengupdate total likes. Jadi setiap klik add like ini dia akan mengupdate ini. Maka caranya adalah kita bisa pakai seperti ini. Store.commit. Commit ini adalah untuk menjalankan si function yang ada di mutation ini. Terus kemudian di dalam commit kita kasih nama dari mutationnya. Misalkan di sini kan ada increment. Maka di sini kita tulis increment. Oke, gitu aja. Terus kemudian jangan lupa ini ditampilin add like-nya. Oke, ini kita tutup dulu. Oke, sudah selesai. Terus kemudian di sini ini sudah muncul ya, like. Oke, sekarang untuk menampilkannya di home ini kita tampilin total like-nya. Maka kita pergi ke komponen home. Terus kemudian di sini kita bikin script. Kita import Vuex-nya. Kemudian export default. Ini setup. Terus kemudian const store sama dengan uStore. Terus oke, untuk mengambil data like, karena data like itu kan dinamis ya. Jadi kalau kita masuk ke halaman post, kita klik, itu kan data like-nya pasti berubah. Maka untuk perubahan-perubahan data tersebut, data yang dinamis, kita harus pakai computed. Oke. Jadi untuk untuk nge-listen data yang ada di Vuex, kita pakai computed. From view. Kemudian di sini kita tampilin const likes sama dengan computed. Kemudian di sini return store.state.total likes. Kemudian ini return likes-nya. Oke. Total like sama dengan likes gini. Oh, ini bukan pre ya. Oke, jadi karena si likes ini pasti akan berubah terus ketika kita menekan tombol like, maka di sini kita butuh computed agar secara otomatis dia terupdate di sini. Contohnya kalau kita masuk ke post, kita klik like, klik. Sekarang kita masuk ke home. Nah, dia jadi 13. Oke. Jadi itu tadi jadi kita masuk ke dalam post detail, kita klik like-nya tadi. Kemudian dia mengupdate data yang ada di Vuex. Kemudian si komponen home ini dia pakai computed untuk selalu ngedapetin data secara real time dari total likes yang ada di Vuex-nya. Oke. Dari sini kita sudah dapat idenya ya dari Vuex ini. Gampang banget. Terus kemudian contoh lagi, kalau kita logout di sini, kita pengennya username ini nanti tampil di sini. Misalkan saya ngisi username-nya Nusendra gitu. Kemudian login, nanti di sini tampil selamat datang Nusendra, misalkan gitu. Jadi kalau lihat di sini
Di login ini kita akan menginput suatu username, kemudian diupdate di Vuex-nya, kemudian nanti ditampilin di home-nya. Oke. Kemudian di sini kita tinggal bikin aja di di loginnya. Kita masuk ke login, username ini kita kasih vmodel karena kita mau nyimpan datanya. Misalkan username gini, terus kita pakai ref, kita import refnya, dan juga kita import Vuex-nya. Oke, di sini kita daftarin store-nya. Use store, terus kemudian const username sama dengan ref begini. Terus ketika kita ngeklik login, kita commit. Oke, jadi kita butuh store-nya dulu. Jadi kita masuk ke ini. Di Vuex-nya kita tambahin di sini username. Kemudian untuk ngeset username-nya kita pakai set username. Ini adalah state. Parameter kedua adalah payload-nya. Kemudian di sini kita tinggal state.username sama dengan value. Jadi nanti kalau kita pengen ngubah data username yang ada di Vuex, kita tinggal jalanin commit set username, terus kemudian username-nya apa gitu. Oke, kita simpan. Sekarang di sini kita tinggal commit store.commit set username. Kemudian di sini username-nya, misalkan username.value ya. Nah, ini sudah kita sekarang masuk ke home. Kita tampilin di sini untuk username-nya. Kita butuh ref untuk nampung username dari Vuex, terus kemudian kita butuh unmounted. Jadi ketika home ini dirender, dia akan ngambil data dari Vuex untuk username-nya. Ini const username sama dengan ref. Terus kemudian kita pakai onMounted. Jadi ketika ini dirender, komponen ini dirender, maka dia nanti ambil dari Vuex. Jadi username-nya kita isi langsung dari Vuex. store.state.username. Oke, ini username. Kemudian di sini kita tambahin lagi P. Selamat datang. Oke, begini kita coba dulu logout. Kita isi Nusendra. Login. Oke, ada yang salah sepertinya. Kita cek di inspect element. Username was accessed to oke. Ini kita ada di loginnya, error. Ya, ini harusnya returnnya kasih ya, username. Oke, sekarang kita coba refresh. Kita logout dulu, cek lagi, Nusendra. Nah, sekarang sudah oke ya, sudah tampil di sini. Selamat datang bla bla bla. Sini kita like, klik. Ke home, total like-nya 10. Oke. Jadi Vuex-nya sudah sempurna, selesai. Jadi kita dengan mudah bisa mengupdate data yang ada di Vuex, kemudian di komponen home kita bisa ambil data yang tadi diupdate oleh komponen login dan komponen post detail. Oke, itu dulu untuk penjelasan Vuex kali ini. Semoga jelas dan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, terima kasih.
Kita lanjut ke video berikutnya.